Hai, kembali lagi bersama saya Kiki Rapi. Di video ini saya akan mereview Honda Mobilio tipe S yang manual. Nah, fiturnya apa saja yang menjadi kelebihannya? Mari simak satu persatu. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu bagi yang belum. Dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Nah, untuk Honda Mobilio S ini tampilannya seperti ini ya. Terlihat sporty dibandingkan kompetitornya. Dan yang menarik dengan harga yang hampir sama. Untuk harganya sendiri 197 juta untuk OTR Jakarta ya. Tepatnya 197.600.000 ya. Mobil ini bisa menjadi opsi terbaik ya untuk Anda yang sedang mencari mobil keluarga dengan harga di bawah 200 juta, tapi bukan mobil LCGC. Nah, kita langsung saja ya cek. Untuk headlampnya sendiri halogen multi reflektor ya, seperti ini. Kemudian ini ada line guard. Kemudian untuk lampu sennya masih bohlam ya. Nah, kemudian ada ornamen silver chrome di bagian radiator grillnya, memanjang ya dari kiri ke kanan sampai di tengahnya juga. Kemudian bagian radiator grillnya seperti ini. Nah, desainnya honeycomb ya. Nah, meskipun desainnya sudah cukup lama ya, tapi masih kekinian ya tampilannya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini salah satu yang menjadi pembeda ya antara tipe E dengan tipe S. Kalau di tipe E sudah ada fog lamp. Nah, kalau di tipe S belum ada lampu fog lamp ya di bagian bawahnya. Nah, kalau dibanding dengan Avanza E, memang untuk lampu belum LED multi reflektor ya. Seperti ini. Tapi kalau untuk desain lebih manis dan lebih sporty tampilannya untuk mobil ini. Nah, kemudian di bagian engine hoodnya ada garis lurus ya, garis tegas ya di sini. Jadi lebih dinamis untuk tampilannya. Oke, kita cek bagian mesinnya ya. Nah, ini untuk bagian mesinnya ya. Belum diberi peredam ya di sini. Nah, untuk kap mesinnya juga belum dicat seluruhnya ya. Kemudian di sini ada saluran udara ya. Nah, jenis mesinnya SOHC ya, 1500 cc. Nah, jika dibanding dengan Avanza E, untuk tenaganya sendiri lebih besar ya dibanding Avanza E. Karena untuk Avanza sendiri memiliki tenaga 96,5 PS yang bisa dicapai di 6000 rpm. Sedangkan di Honda Mobilio tipe S ini dengan kapasitas mesin 1500 cc bisa menghasilkan tenaga maksimal 118 PS yang bisa dicapai di 6600 rpm. Dan untuk torsinya sendiri 14,8 kgm yang bisa dicapai di 4600 rpm. Nah, kalau di Avanza sendiri untuk tenaganya sendiri ya, untuk torsinya sendiri 12,3 kgm yang bisa dicapai di 4800 rpm. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini sudah ada mode ABS-nya ya. Nah, untuk salah satu kelebihan dari Mobilio ini adalah bahan bakarnya yang irit ya. Yang irit dibanding dengan kompetitornya. Oke, kita cek bagian yang lainnya. Nah, ini untuk tampilan sampingnya ya. Nah, ini salah satu yang menjadi kelebihan dari Mobilio tipe S. Karena untuk material peleknya sudah alloy ya, two-tone shining, jadi terlihat lebih sporty dibanding kompetitornya.
Sedangkan untuk di Avanza E sendiri masih berbahan steel ya, dan dibalut dengan tutup dop. Kemudian kompetitor yang lain dulu ada expander ya, expander tipe GLX, sama dengan Avanza, masih velgnya velg steel, masih ditutup dengan tutup dop gitu ya. Tapi untuk expander sendiri sekarang sudah, untuk tipe GLX ini sudah discontinue ya, sudah tidak diproduksi lagi. Jadi tipe terendahnya tipe GLS. Nah, kita beralih ke Mobilio lagi ya. Nah, untuk sistem pengeremannya sudah ABS ya. Di sini sudah disematkan ABS, kemudian sudah cakram ya di bagian depannya. Untuk profil bannya sendiri 185/65 dengan ring 15 ya. Jadi lebih besar ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian, nah ini juga salah satu yang menjadi kelebihannya dibanding Avanza E ya. Kalau Avanza E untuk bagian samping ini tidak ada lampu sen, sedangkan di Mobilio tipe S ini sudah disematkan lampu sen ya. Tapi memang belum menyatu dengan spion. Nah, kalau spion sendiri di sini sewarna body ya, cuman untuk bagian bawahnya berwarna hitam. Di bagian bawah tidak ada side body molding ya, ataupun body kit. Nah, ini yang sangat menarik. Untuk handle pintu berwarna hitam ya. Jadi kalau menurut saya lebih bagus lagi gitu ya dibanding dengan sewarna body. Nah, ada yang terlewat tadi, untuk spionnya sendiri sudah elektrik ya, tapi belum retractable. Oke, kita beralih ke bagian belakang. Nah, ini desainnya ya. Ini salah satu pionir untuk desain MPV di Indonesia ya. Dan desain ini juga ditiru oleh expander ya, Mitsubishi Expander. Jadi terlihat mengambang atau floating ya. Seperti ini. Untuk roda di bagian belakang belum cakram ya, masih tromol. Nah, beralih ke bagian belakang. Nah, untuk antena masih shortfall ya, belum shark-fin. Kemudian kalau di Toyota Avanza E sudah shark-fin ya antenanya. Kemudian di sini ada washer ya. Nah, ini juga yang menjadi kelebihan dari Mobilio tipe S ini, karena sudah memiliki nih di sini ada lampu high stop mount ya. Kalau di Avanza tipe E tidak memiliki lampu high mount stop lamp. Kemudian di sini juga tidak ada defogger ya, sama-sama tidak memiliki defogger. Sama-sama sudah memiliki wiper ya. Dan ini, nah desainnya lebih bagus ya, lebih sporty dan lebih stylish Mobilio tipe S ini ya, tidak polos ya. Nah, ini untuk lampu kombinasinya ya, masih bohlam. Untuk stop lamp, lampu mundur, lampu sen ya. Kemudian ini lampu dummy ya, garnish juga menjadi garnish atau hiasan ya. Dan di sebelah kiri ada emblem Honda Mobilio ya. Nah, beralih ke bagian bawahnya. Di sini sudah disematkan sensor parkir ya. Di Toyota Avanza E tidak ada sensor parkir ya. Nah, kemudian ada garnish ya, garnish diffuser juga, dan disematkan lampu reflektor ya, bukan lampu ya, disematkan reflektor. Kemudian bagian bawahnya ya, di bumper bagian bawahnya ada garnish berwarna hitam. Oke, kita cek bagian bagasinya. Untuk pembukanya masih mekanikal ya, belum elektrik seperti di Honda Brio. Nah, untuk konfigurasinya 50-50 ya di sini. Tapi memang untuk joknya sendiri bagian bawah belum bisa dilipat terpisah ya seperti Avanza E. Nah,
terlihat luas juga ya di sini, malah lebih luas ini. Ada yang terlewat tadi ya. Untuk panjangnya sendiri di sini 4,4 meter ya, dan lebarnya 1,6 meter. Lebarnya 1,7 meter dan tingginya 1,6 meter ya. Mohon maaf ya, karena biasanya saya menyampaikan untuk dimensinya sendiri di bagian awal. Nah, ini untuk tampilan bagian belakangnya ya. Nah, di bagian samping di sini ada dongkrak ya dan toolkit tempat penyimpanannya. Kemudian ini untuk menurunkan roda cadangan ya. Oke, kita cek bagian interiornya ya. Nah, dominasi berwarna hitam ya, seperti ini. Bahannya bahan plastik ya, tidak ada ornamen apapun di sini. Baik dari trimnya juga bahannya bahan plastik, hanya coroknya saja yang berbeda ya. Seperti ini bisa terlihat ya dengan jelas. Untuk armrestnya juga sama ya, bahan plastik, coroknya berbeda ya. Nah, sini ini tombol untuk pengaturan spion ya, sudah electric mirror, kemudian sudah window lock, central lock, dan power window. Auto up down hanya di sisi pengemudi saja, belum retractable ya. Kemudian untuk door handle belum dibalut dengan silver chrome ya. Kemudian di bagian bawah di sini ada tempat penyimpanan, satu buah cup holder ya, dan door pocket. Kemudian ada speaker di sini. Oke. Nah, ini untuk joknya ya, joknya sendiri berwarna hitam ya. Jadi tidak mudah kotor ya. Kalau joknya berwarna hitam, bahannya bahan pabrik, coraknya seperti ini ya, berbeda ya. Kemudian sudah memakai headrest ya, berbeda dengan desainnya dengan model sebelumnya ya, yang masih belum ada headrest ya, headrestnya belum terpisah seperti ini. Nah, untuk pengaturan joknya sendiri di sini hanya reclining dan sliding saja ya, tidak ada hang adjuster. Nah, kemudian untuk pembuka untuk bensin ada di sebelah kanan bawah ya, dan untuk membuka kap mesin ada di sebelah sini. Kemudian ada tombol dummy di sini, di tempat penyimpanan ini, dan untuk kisi-kisi AC-nya. Nah, untuk premnya seperti ini ya. Nah, ini untuk layout dashboardnya ya. Dominan berwarna hitam, tapi di beberapa bagian ada ornamen berwarna abu-abu ya, seperti ini di frame AC dan di dashboardnya. Nah, ini untuk meter kombinasinya ya, sederhana untuk meter kombinasinya, tapi cukup informatif ya, menampilkan tachometer, odometer trip A, trip B ya. Kemudian indikator untuk bahan bakarnya. Nah, untuk setirnya sendiri berbahan karet ya di sini. Di sini seperti berbahan kulit ya, tapi ini masih berbahan karet. Kemudian SRS airbag, sudah dua SRS airbag ya di sisi pengemudi dan di penumpang depan. Kemudian untuk pengaturan setirnya sudah ya tilt ya, tapi belum teleskopik. Nah, beralih ke bagian tengah. Di bagian tengah seperti ini ya. Kalau dari segi desain dashboard ya atau interiornya, Mobilio ini lebih bagus ya, terlihat lebih mewah ya dibanding dengan Avanza E. Itu frekuensi saya sendiri gitu ya. Tapi untuk desain audionya seperti ini terlihat masih jadul ya, berbeda dengan Avanza E yang sudah terlihat seperti, kalau dimatikan posisi off ya, terlihat seperti layar monitor ya gitu. Jadi sudah pengaturan tombolnya sudah sentuh ya, jadi tidak seperti ini ya, belum digital gitu. Nah, di sini terlihat kan tuas-tuas tombol-tombolnya seperti ini.
Nah, untuk fiturnya sendiri ada radio, kemudian CD audio atau MP3, Bluetooth, kemudian ada port USB di sini dan port AUX ya. Standar sih kalau untuk fiturnya hampir sama tipe E dengan Toyota Avanza tipe E dengan Mobilio tipe S ini. Tapi soal kualitas suara untuk Mobilio tipe S ini lebih baik ya dibanding dengan Toyota Avanza. Nah, kemudian AC sama-sama sudah digital ya. Kemudian untuk fiturnya belum auto juga ya, sama-sama belum auto, tapi sudah ada fitur Max Cool ya di sini. Nah, oke, kemudian di bagian bawahnya sudah ada tempat penyimpanan cukup dalam menurut saya. Kemudian di bagian bawahnya ada 2 buah cup holder dan ada power outlet ya. Kemudian ini knob untuk tuas transmisinya ya, 5 percepatan dengan tambahan gigi mundur. Kemudian ini tuas rem tangan ya. Dan di bagian sini, di bagian yang harusnya menjadi konsol box ya di sini. Tapi kalau di Avanza tipe E ada 3 buah cup holder ya di sini. Hanya di sini ada 1 buah. Tapi ada tambahan di bagian depan. Kemudian untuk glove box belum soft opening ya. Nah, kemudian untuk hand grip belum retract ya, sama-sama belum retract. Kemudian sudah ada seat back, kemudian sudah ada seat belt ya, 3 titik juga sama. Kemudian dengan fitur pretensioner dan force limiter. Kemudian di sini ada sun visor belum dilengkapi dengan vanity mirror. Sama-sama ya tipe di Toyota Avanza E juga sama, belum ada vanity mirror. Kemudian untuk lampu kabin masih bohlam ya. Nah, ini yang sangat menarik untuk spion di sini. Kalau di Avanza tipe E sudah fix ya, belum ada fitur tambahan day night view seperti ini. Nah, ini kalau di Mobilio sudah ada fitur day night view. Oke, mungkin itu saja untuk bagian interior bagian depannya sendiri. Kita cek di bagian belakang ya, di baris kedua dan baris ketiga. Nah, sama-sama berwarna hitam ya, di sini juga sama. Nah, ini salah satu yang menjadi kelebihan dari Mobilio, karena kabinnya cukup lega ya, terlihat dari bagian legroomnya ya, yang masih menyisakan lebih dari 5 ruas jari ya. Kemudian untuk headroomnya sendiri masih menyisakan 1 jengkal ya, di sini masih menyisakan 1 jengkal. Nah, untuk joknya sendiri ini tidak bisa diatur ya, maju mundur seperti di Toyota Avanza, tapi cukup luas menurut saya karena dimensinya lebih panjang ya dibanding dengan Toyota Avanza. Nah, kemudian sudah ada disematkan 3 buah headrest, dan untuk penumpang tengah di baris kedua ini sudah disematkan seat belt ya, 3 titik juga, dan sudah ada di sini sudah disematkan fitur Isofix ya, jadi bisa menyematkan kursi khusus balita. Nah, kemudian untuk hand grip seperti ini ya, desainnya fix ya, belum retract. Kemudian sama-sama sudah double blower, pengaturannya masih manual. Sangat nyaman ya menurut saya, joknya juga cukup empuk ya, terlihat saya rasakan sendiri. Sandarannya juga cukup empuk ya. Oke, kita beralih ke bagian baris ketiga. Nah, salah satu yang menjadi kekurangan dibanding dengan Avanza E, di sini tidak ada power outlet ya. Berbeda dengan Avanza E, sudah disematkan power outlet di bagian baris kedua ini. Sama-sama sudah one touch tumble ya.
di sini. Akses masuknya juga sangat mudah dan sudah ada protektor ya di bagian dalamnya. Akses masuknya juga cukup mudah di sini. Nah, seperti ini ya. Kita cek bagian untuk legroom dan headroomnya. Bisa terlihat ya, karena panjang dimensinya, jadi saya dengan tinggi badan 160 cm, 166 cm masih merasakan nyaman ya di sini. Terlihat masih ada space 4 ruas jari, kemudian untuk headroomnya masih menyisakan juga 5 ruas jari ya. Posisi disandarkan ya, saat disandarkan. Cukup nyaman menurut saya jika dibanding dengan Avanza. Ya. Nah, kemudian di sini ada speaker, kemudian ada cup holder dan tempat penyimpanan. Ya. Sama di sini juga. Oke. Jadi menurut saya untuk pilihan mobil keluarga di bawah 200 juta ini saya perhitungan untuk harga PPNBM ya, PPNBM 0%. Dengan harga yang hampir sama ya, setelah potong diskon dan lain sebagainya. Mobilio tipe S ini memiliki kelebihan yang cukup banyak menurut saya. Dan kabinnya juga yang luas dan cukup nyaman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ulasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jika suka, mohon like, share. Jika ada kritik ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, mohon subscribe. Dukung channel ini untuk terus berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.